Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Wahyu Jeffrey Antoni. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2 serta struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Baiklah, langsung saja yang ke pertama. Ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua antara lain sebagai berikut. Pertama, struktur dasar gerakan. Kedua, irama gerakan. Ketiga, hubungan gerakan. Keempat, luas gerakan. Kelima, kelancaran gerakan. Keenam, kecepatan gerakan. Ketujuh, ketetapan dan kekonstanan gerakan. Dan yang terakhir, bayangan dan program gerakan. Yang kedua, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang tinggi. Untuk dapat melaksanakannya, dibutuhkan persiapan-persiapan yang tinggi dari peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Pertama, kesiapan dalam melakukan pengulangan-pengulangan latihan. Kedua, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Yang ketiga, kesiapan untuk berkonsentrasi penuh. Dan yang terakhir, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi, tugas utama dari tenaga pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerakan yang terjadi pada setiap fase gerakan, sehingga peserta didik akan selalu melakukan pengendalian, pengaturan kembali penyimpangan yang terjadi selama gerakan yang berlangsung. Saya akan memberikan contoh gerakan belajar motorik pada fase level 2 ini. Sebagai contoh, seorang anak yang belajar sepeda, walaupun dia sering terjatuh, dia akan mengulang kembali gerakan tersebut sampai dia bisa. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.